Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Muhdar, dosen Prodi Bahasa dan Sastra Arab, jurusan Adab, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN 1 Tulungagung. Kita akan mengulas materi yang termasuk dalam serial sekolah peradaban yang diadakan oleh jurusan Adab, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN 1 Tulungagung. Di sini, dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, saya akan menyampaikan terkait dengan filologi. Sebagaimana kita ketahui bersama, filologi selama ini menjadi alat untuk menggali sejarah, khususnya data-data sejarah yang berbasis naskah. Tentu berbeda dengan data-data sejarah yang berbasis artefak atau berbasis alat-alat atau benda-benda yang menjadi domain arkeologi. Namun dalam konteks lain, filologi juga berguna bukan hanya bagi para peneliti, namun juga bagi para pembaca. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk mengakses sejarah, kita bisa melakukan penelitian sejarah tentu dengan prosedur yang diketahui atau yang diacu dalam penelitian sejarah secara umum. Namun, proses ini biasanya atau normalnya hanya dilakukan oleh para peneliti dalam ilmu sejarah. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di luar lingkaran ini? Lewat materi kali ini, saya ingin memastikan bahwa wawasan filologis juga berguna untuk pembaca secara umum, meskipun pembaca tersebut bukanlah orang yang memiliki concern dalam riset sejarah. Pembaca ketika mengakses sejarah tentu berbeda dengan seorang peneliti ketika mengakses sejarah. Seorang peneliti akan mengakses sejarah dari hasil penelitian atau riset yang dia lakukan. Berbeda dengan seorang pembaca. Pembaca memiliki kecenderungan untuk mengakses sejarah dari literatur yang sudah ditulis oleh para pakar yang biasa dirujuk. Disinilah letak pentingnya seorang pembaca memiliki wawasan filologis, yaitu ketika literatur yang dia akses mengalami ketidakakuratan pembacaan oleh filolog yang meneliti versi manuskrip dari literatur tersebut. Karena bisa dipastikan bahwa mayoritas pembaca mengakses literatur tersebut dalam edisi cetaknya, bukan dalam versi manuskripnya. Filologi atau wawasan filologis menjadi penting juga ketika seorang pembaca ingin mengoleksi literatur yang harus dia beli. Apalagi dalam kasus kita sebagai peneliti yang memiliki atau sebagai pembaca yang memiliki keterbatasan finansial, sehingga kita tidak bisa mengoleksi seluruh edisi cetak dari literatur yang kita inginkan. Dalam kasus ini, tentu sebagai pembaca yang akan membeli buku atau membeli literatur tersebut, kita harus menimbang-nimbang mana edisi yang akan kita beli. Maka wawasan filologi menjadi penting agar kita tidak menyesal ketika terburu-buru membeli sebuah edisi cetak dari literatur yang kita inginkan. Kali ini saya akan menyajikan contoh bagaimana filologi berperan untuk mengatasi problem yang dialami oleh seorang pembaca ketika dia menemukan permasalahan terkait ketidakakuratan pembacaan teks yang dilakukan oleh peneliti yang menyunting naskah dari literatur yang sedang dibaca. Kasus yang akan kita paparkan adalah kasus yang terjadi pada edisi cetak dari buku salah seorang sejarawan kenamaan, yaitu Ibnu Khaldun. Hemat saya,
literatur ini bukanlah literatur yang asing bagi para pembaca, khususnya pembaca sejarah. Karena Ibn Khaldun menulis bukunya yang berjudul Al-Ibar wa Diwanul Mubtada' wal Khabar fi ma'rifati ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar wa man asarahum min zawis sultanil akbar, atau yang terkenal dengan sebutan Tarikh Ibn Khaldun, yang mana muqaddimahnya atau muqaddimah dari tarikh ini kemudian sering diterbitkan secara terpisah. Prolegomena inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan muqaddimah Ibn Khaldun, yang kemudian sering dikaji dalam ranah akademik baik di Timur Tengah ataupun di Barat. Dalam muqaddimahnya atau muqaddimah tarikhnya, Ibn Khaldun di bagian akhir dari muqaddimah tersebut menuliskan historiografi dari beberapa ilmu yang populer dalam tradisi keislaman. Di antaranya adalah ilmu-ilmu kebahasaan yang menjadi fokus kajian prodi Bahasa dan Sastra Arab, yang merupakan salah satu prodi dari jurusan Adab Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN 1 Tulungagung. Di antara ilmu kebahasaan yang sejarahnya dikaji oleh Ibn Khaldun dalam muqaddimahnya adalah ilmu balaghah. Permasalahan muncul ketika kita jumpai Ibn Khaldun di dalam salah satu ulasannya ketika mengulas sejarah balaghah. Ada salah satu teks yang tampak muskil bagi pembaca. Kasus yang nampak di sini adalah kita bisa melihat nanti akan kita ekspos bagaimana pembacaan seorang filolog itu sangat mempengaruhi makna yang ditangkap oleh pembaca. Ibn Khaldun di dalam teksnya yang versi edisi cetak tentu saja, bukan edisi manuskrip, yang kita baca di sini, beliau menjelaskan fase-fase bagaimana balaghah itu terkodifikasi menjadi ilmu. Di sini beliau menyebutkan summa talahaqat masailul fanni wahidatan ba'da ukhra wa kataba fiha Ja'far ibn Yahya wal Jahid wa Qudamah wa amsaluhum imla'atin ghairi wafiyatin summa lam tazal masailul fanni takmulu syai'an fa syai'an ila an mahhadha sakaki zubdatahu wa hazzaba masailahu wa rattaba abwabahu ala nahwi ma dzakarnahu anifan minat tartib wa allafa kitabahu al-musamma bil miftah fin nahwi wat tasrifi wal bayan. Sampai sini tidak terjadi masalah apapun, karena di sini Ibn Khaldun menyebutkan dua fase kodifikasi ilmu balaghah dari yang awalnya belum matang, yaitu kodifikasi secara parsial, karena di sana para ulama mutaqaddimin menulis ilmu balaghah secara parsial hanya beberapa bab yang kemudian disempurnakan oleh ulama-ulama berikutnya hingga masuk ke fase kedua yang menurut Ibn Khaldun ditandai dengan munculnya As-Sakaki yang menulis bukunya dengan judul Al-Miftah atau yang terkenal dengan Miftahul Ulum, yang isinya sebenarnya bukan hanya balaghah tetapi berisi juga nahwu dan sarf. Sampai sini tidak ada masalah. Masalah terjadi di mana? Ketika dia melanjutkan wa akhadahul mutaakhiruna min kitabihi wa lakhasu minhu ummahatin hiyal mutadawalatu li hadzal ahdi kama fa'alahu Sakaki fi kitabit tibyan wa ibnu Malikin fi kitabil misbah wa Jalaluddin al-Qazwini fi kitabil idah wat talkhis wa huwa asgharu hajman minal idah. Disinilah terjadi masalah, karena Ibn Khaldun menyebutkan fase ketiga di mana kitab Miftahul Ulum yang ditulis oleh As-Sakaki menjadi acuan untuk diresum oleh para ulama sesudahnya. Masalahnya ada di mana? Masalahnya teks ini membunyikan nama As-Sakaki sekali lagi sebagai orang yang meresum
kitab Al-Miftah yang juga punya As-Sakaki. Di sini pembaca sangat normal untuk mempertanyakan kemuskilan ini. Benarkah As-Sakaki di sini disebutkan sebagai orang yang meringkas kitab yang sebelumnya disebutkan juga oleh Ibn Khaldun, yaitu Al-Miftah, dalam kitabnya yang berjudul At-Tibyan? Ataukah terjadi sesuatu yang lain yang itu adalah kesalahan cetak dalam menerbitkan teks Muqaddimah Ibn Khaldun ini? Apa yang membuat pembaca menjadi ragu dengan akurasi pembacaan di situ? Yang pertama adalah teksnya, bangunannya tidak koheren. Tadi kita katakan bahwa konteks dari tuturan Ibn Khaldun di situ, beliau menyebutkan 3 fase kodifikasi ilmu balaghah. Bagaimana mungkin seorang tokoh, yaitu As-Sakaki, disebutkan dalam 2 fase yang berturut-turut, di mana masing-masing fase dia menulis kitab tersendiri. Keraguan yang kedua didasari oleh biografi-biografi yang selama ini ditulis oleh para ulama tentang tokoh yang kita ulas, yaitu As-Sakaki. Tidak pernah ada yang menyebutkan bahwa As-Sakaki meringkas kitabnya yang Al-Miftah dalam kitab yang di atas judul At-Tibyan. Keraguan berikutnya juga didasarkan oleh, pertama, pernyataan filolog yang menggarap edisi yang ada di tangan saya ini, yaitu Dr. Ali Abdul Wahid Wafi. Dr. Ali Abdul Wahid Wafi di bagian tadi, di catatan kaki beliau menyebutkan, hakadha fi jami'in nusakhi wa siyaqul kalam yadullu ala anna lisma muharrafun an ismin akhar. Dr. Ali Abdul Wahid Wafi yang menggarap naskah manuskrip Ibn Khaldun untuk disunting ke dalam versi cetak, beliau sendiri meragukan akurasi bahwa di situ adalah As-Sakaki. Bagi beliau, meskipun seluruh naskah manuskrip tersebut terbaca demikian, beliau berkeyakinan bahwa nama tersebut terdistorsi dari nama yang lain. Kata beliau, annalisma muharrafun anismin akhar. Akan tetapi karena manuskrip yang ada di tangan beliau semuanya membunyikan seperti itu, terbaca secara demikian, beliau tidak memiliki alternatif pembacaan yang lain. Peneliti kedua yang membuat pembaca meragukan akurasi pembacaan dengan bunyi As-Sakaki di situ adalah Dr. Ahmad Matlub. Dr. Ahmad Matlub dalam disertasinya di Cairo University, beliau mengambil riset tentang As-Sakaki dan teori balaghahnya. Dalam disertasi tersebut, ketika membincang tentang buku As-Sakaki yang sedang kita ulas, yaitu Miftahul Ulum, beliau menyebutkan ikhtasarahu As-Sakaki nafsuhu bi kitabin sammahu At-Tibyan walam na'sur alaihi au najid lahu zikron illa fi muqaddimati Ibn Khaldun. Jadi kata beliau, buku Miftahul Ulum tersebut diringkas oleh As-Sakaki dalam kitab yang berjudul At-Tibyan. Akan tetapi, kata Dr. Ahmad Matlub, ini tidak disebutkan kecuali oleh Ibn Khaldun. Jadi kita tidak menemukan sumber yang menyatakan demikian kecuali Ibn Khaldun dalam muqaddimahnya. Di sini saya menduga bahwa teks yang ada dalam muqaddimah Ibn Khaldun versi cetak itu tidak akurat pembacaannya di bagian ini. Ini yang saya anggap teks tadi tidak koheren kalau kita menggunakan pembacaan yang membunyikan bahwa As-Sakaki meringkas kitabnya yang berjudul Miftahul Ulum menjadi At-Tibyan, karena Ibn Khaldun menyebutkan 3 fase kodifikasi ilmu balaghah, yaitu fase kalangan mutaqaddimin. Di situ ada Ja'far ibn Yahya, kemudian ada Al-Jahid, kemudian Qudamah ibn Ja'far, di mana mereka menulis
ilmu balaghah secara parsial, tidak selengkap yang kita nikmati sekarang. Fase kedua menurut Ibn Khaldun ditandai ketika Abu Ya'qub As-Sakaki menulis Miftahul Ulum dalam ilmu nahwu, sorf, dan balaghah. Fase kedua inilah yang menjadi titik perubahan ilmu balaghah menjadi lebih lengkap seperti yang kita nikmati hari ini. Ketika berpindah ke fase ketiga, menjadi muskil ketika seorang as-Sakaki disebutkan lagi, karena as-Sakaki sudah disebutkan di fase yang kedua. Apalagi tadi, seperti yang dinyatakan oleh Dr. Ahmad Matlub, tidak ada informasi dalam sumber lain yang menyebutkan bahwa as-Sakaki memiliki kitab yang berjudul At-Tibyan yang merupakan ringkasan dari kitabnya Miftahul Ulum. Ditambah lagi, para mutaakhirin yang disebutkan oleh Ibn Khaldun itu berbeda generasi dengan as-Sakaki. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita mengikuti pembacaan ala filolog yang menyunting naskah Ibn Khaldun yang kemudian menyajikan naskah tersebut dalam versi cetaknya, maka teks ini mengalami inkoherensi. Permasalahannya mengerucut menjadi apakah Ibn Khaldun memang menulis alinea tadi secara demikian, ataukah para filolog itu yang keliru dalam menyunting atau meneliti naskah Ibn Khaldun. Kita lihat berikutnya. Kita mencoba melacak teks Ibn Khaldun pada edisi cetak yang lain. Kita mulai dengan edisi cetak yang dianggap penting dalam penerbitan Prolegomena Ibn Khaldun, yaitu edisi yang dikerjakan oleh seorang orientalis yang terkenal dengan sebutan edisi Gadamer. Ini diterbitkan di Paris tahun 1858. Di bagian yang menjadi muskil tadi adalah bagian ini. Kama fa'alahu as-Sakaki fi kitabit Tibyan. Di teks yang tadi, di sini fi kitabil bayan. Oke, itu tidak terlalu berpengaruh. Di bagian ini tetap dibaca oleh Gadamer. Dia membacanya kama fa'alahu Sakaki. Ini adalah edisi cetak yang diterbitkan oleh Al-Matba'ah Al-Azhariyah tahun 1894. Di bagian ini, filolog atau katakanlah pihak yang meneliti naskahnya untuk kemudian disajikan dalam versi cetak juga membaca bagian tersebut dengan bunyi as-Sakaki fi kitabi at-Tibyan. Jadi dia tetap membacanya dengan as-Sakaki. Apa yang membedakan edisi ini dengan edisi sebelumnya? Kita kembali ke edisi sebelumnya. Di slide sebelumnya, Gadamer menyebutkan di catatan kakinya bahwa kama fa'alahu Sakaki, kita lihat angka 4. Di angka 4, beliau menyebutkan ada manuskrip lain yang terbaca tidak demikian. Nah, di sini kalau kita lihat, Gadamer menyebutkan di sini kalau kita baca dengan lebih detail, dia tidak ada kaf sebelum kaf, tapi di sini adalah mim yang dalam hemat saya bisa dibaca as-Simaki. Meskipun kemudian pembacaan yang dia rojihkan dalam masalah ini adalah as-Sakaki, tapi Gadamer menyebutkan dalam manuskrip lain yang dia baca di situ tidak as-Sakaki tapi as-Simaki. Demikian juga nama kitabnya tidak Al-Bayan tapi At-Tibyan di dalam manuskrip yang lain. Oke. Berbeda dengan edisi Al-Matba'ah Al-Azhariyah yang kita lihat baru saja berikutnya. Nah, ini karena edisi ini tidak menggunakan versi catatan kaki, sehingga kita tidak tahu bagaimana alternatif-alternatif pembacaan dalam manuskrip yang lain.
Kita lihat edisi berikutnya. Nah, ini adalah edisi Bulaq, salah satu penerbit yang memiliki reputasi yang cukup baik di era klasik. Edisi Bulaq ini kita bisa melihat di sini kama fa'alahu as-Sakaki fi kitabit Tibyan. Jadi di edisi Bulaq pun juga dibaca namanya di situ adalah as-Sakaki. 3 edisi versi cetak dari penerbit lama bisa kita simpulkan ketiga-tiganya membunyikannya dengan as-Sakaki, tidak as-Simaki, meskipun salah satu edisi mencantumkan dalam catatan kakinya ada manuskrip lain yang bunyinya as-Simaki, bukan as-Sakaki. Kita lihat edisi yang lebih baru dari Muqaddimah Ibn Khaldun. Oke. Ini adalah edisi Abdussalam Asy-Syaddadi yang terbit di Ad-Dar Al-Bayda atau Casablanca di Maroko. Abdussalam Asy-Syaddadi membacanya bukan as-Simaki tapi as-Sakaki. Jadi dia membaca kata tersebut sebagaimana pembacaan para filolog terdahulu dalam cetakan-cetakan lama. Hanya saja kitabnya beliau baca dengan sebutan Al-Bayan, dan di sini Asy-Syaddadi tidak menyebutkan probabilitas pembacaan yang lain dalam manuskrip yang dia pegang. Ini adalah edisi Ibrahim Shabuh yang terbit tahun 2006. Ibrahim Shabuh juga membacanya kama fa'alahu Sakaki fi kitabit Tibyan. Di bagian ini sayang sekali terpotong dalam slide yang ada. Ibrahim Shabuh sebenarnya dalam catatan kakinya juga mengisyaratkan ada manuskrip yang di sana terbaca bukan as-Sakaki tapi as-Simaki. Hanya saja di sana Shabuh mengatakan bahwa as-Simaki itu keliru, yang betul adalah as-Sakaki. Nah, ini adalah edisi yang ada di tangan saya, yaitu edisi yang dikerjakan oleh Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, bahwa kodifikasi balaghah di fase ketiga di sana as-Sakaki meringkas kitabnya yaitu Miftahul Ulum dalam kitabnya yang berjudul At-Tibyan. Akan tetapi di bagian catatan kaki ini Dr. Ali Abdul Wahid Wafi mengisyaratkan bahwa nama as-Sakaki ini adalah distorsi dari nama yang lain, meskipun manuskrip yang ada di tangan beliau terbacanya demikian. Oke, dari 6 sampel edisi cetak Muqaddimah Ibn Khaldun bisa kita simpulkan seperti yang tertulis dalam slide berikutnya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya semuanya mengatakan as-Sakaki, meskipun ada probabilitas pembacaan yang lain, dan meskipun ada kemungkinan kekeliruan pembacaan yang juga disadari oleh para filolog tersebut, yaitu bahwa as-Sakaki memang meringkas kitabnya yang berjudul Miftahul Ulum dalam kitabnya yang berjudul At-Tibyan atau Al-Bayan. Ini yang kemudian tampak dari berbagai edisi yang kita ambil sebagai sampel. Meskipun ada edisi-edisi yang tidak saya tampilkan di slide ini, namun seluruh edisi mengatakan bahwa yang terbaca di situ memang as-Sakaki, di mana beliau meringkas kitabnya yang berjudul Miftahul Ulum menjadi kitab yang lebih ringkas dengan judul At-Tibyan atau Al-Bayan. Sekarang kita lihat beberapa manuskrip yang akan kita gunakan sebagai pembanding bagaimana edisi cetak itu dibaca. Oke, ini adalah manuskrip Muqaddimah Ibn Khaldun yang ada di perpustakaan Leiden. Ada di mana bagian yang muskil tadi? Bagian yang muskil tadi ada di sini.
di sini versi manuskrip menyebutkan kama fa'alahu, oleh mata saya jelas terbaca asimaki, bukan asakaki. Karena di sini ada alif lam, kemudian sin, kemudian ini mim, kemudian alif, baru ada kaf dan ya. Jadi mustahil bagi saya ini terbaca dengan kata asakaki. Jauh lebih dekat kalau kita baca dengan asimaki, bukan asakaki. Berikutnya, setelah kita cek di manuskrip dari perpustakaan Leiden, di sini dikatakan dalam manuskrip kama fa'alahu, jelas sekali di sini alif lam, sin, mim, alif, kaf, ya. Bagi saya, tulisan ini lebih dekat untuk dibaca asimaki, bukan asakaki. Kama fa'alahu as-simaki fi kitabit tibyan. Dua manuskrip terbaca as-simaki. Kita cek manuskrip ketiga, ini manuskrip terlihat sekali manuskrip belakangan. Tapi kita cek apa kata manuskrip ini. Sama, seperti dua manuskrip sebelumnya, alif lam, kemudian sin, kemudian mim, alif, kaf, dan ya. Jadi lebih dekat untuk dibaca asimaki daripada asakaki. Ditambah lagi manuskrip-manuskrip yang disebutkan oleh beberapa filolog sebelumnya, ada probabilitas untuk dibaca asimaki, bukan asakaki. Dari sini, seorang pembaca wajar jika kemudian dia meragukan akurasi pembacaan edisi cetak yang beredar. Meskipun seluruh edisi cetak yang beredar di bagian ini terbaca asakaki. Tapi jika kita konfrontir dengan dalil-dalil tadi, tampaknya seluruh edisi yang beredar itu tidak valid atau terjadi ketidakpatuhan pembaca para filolog tersebut di bagian ini. Dari penelusuran literatur yang kami lakukan, kami sampai kepada salah satu kitab yang berjudul At-Tibyan, di mana kitab ini juga ditulis dalam bidang balaghah, yang tentu saja pengarangnya bukan asakaki. Kita temukan di sini At-Tibyan fi ilmil bayan al-mutli' ala i'jazil Qur'an, karya Ibnu Zamlakani, yang ditahqiq atau dikerjakan riset filologinya oleh Dr. Ahmad Matlub dan Dr. Khadijah Al-Hadisi. Yang menarik di sini ketika kita membaca muqaddimah tahqiq atau prolegomena filologisnya yang biasanya dicantumkan di halaman-halaman awal, antara yang menjadi item yang disebutkan oleh filolog yang menyunting kitab ini tentu saja biografi pengarang. Dalam biografi pengarang disebutkan bahwa wa muallifut tibyan huwa Kamaluddin Abdul Wahid ibn Abdul Karim ibn Khalaf al-Ansari. Di sini disebutkan nisbahnya as-simaki. Jadi di sini kita mendapatkan data bahwa ada seorang ulama besar yang menulis kitab dengan judul At-Tibyan fi Ilmil Bayan, dan ulama tersebut memiliki nisbah as-simaki. Di sini keraguan kita terkait akurasi teks Ibn Khaldun dalam berbagai versi cetaknya menemui titik terang bahwa yang dimaksud oleh Ibn Khaldun di dalam teksnya bukanlah asakaki tapi as-simaki, di mana dia menulis kitab dalam ilmu balaghah yang diberi judul At-Tibyan fi Ilmil Bayan. Akan tetapi, apakah masalahnya selesai sampai di sini? Tentu tidak. Ada muskilah lain, ada permasalahan yang lain, yaitu dikatakan kalau kita membaca kitab ini At-Tibyan fi Ilmil Bayan, kita akan tahu bahwa Ibnu Zamlakani tidak mengambil materi kitabnya dari Miftahul Ulum,
punyanya As-Sakaki, tapi Ibnu Zamlakani mengambil materinya dari Dalailul I'jaz, dan Asrarul Balaghah punya Abdul Qahir Al-Jurjani. Akan tetapi, kita bisa menjawab masalah itu dengan singkat dan sederhana, bahwa menurut Ibn Khaldun, As-Simaki atau Ibnu Zamlakani ini mengambil materinya yang akan dia sampaikan dalam kitabnya At-Tibyan fi Ilmil Bayan tidak langsung dari Abdul Qahir Al-Jurjani, tapi mengambilnya dengan perantara dari As-Sakaki dalam Miftahul Ulum. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa wawasan filologis tidak hanya berguna bagi para peneliti, tetapi juga bagi para pembaca secara umum, khususnya para pembaca yang ingin mengakses literatur klasik dalam versi cetaknya. Ketika dia mendapati kemuskilan seperti tadi terkait akurasi pembacaan teks, dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan terkait permasalahannya itu. Sampai di sini, demikian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.